Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 8 September tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pintu Kandang Domba Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pintu Kandang Domba Allah. Dan ayat firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kristus mengenakan nubuatan-nubuatan ini pada dirinya sendiri, dan ia menunjukkan perbedaan yang mencolok antara tabiatnya sendiri dengan tabiat para pemimpin Israel. Orang Farisi baru saja mengusir seseorang dari kandang karena ia berani bersaksi mengenai kuasa Kristus. Mereka telah membuangkan satu jiwa yang sedang ditarik oleh gembala yang benar kepadanya. Dalam hal ini mereka telah menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak mengetahui pekerjaan yang diamanatkan kepada mereka dan tidak layak diberi kepercayaan sebagai gembala-gembala kawanan domba. Sekarang Yesus menghadapkan kepada mereka perbedaan yang mencolok antara mereka dan gembala yang baik. Dan ia menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai penjaga kawanan domba Tuhan yang sejati. Tetapi sebelum melakukan hal ini, ia berbicara tentang dirinya dengan menggunakan kiasan lain. Ia menyatakan, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Orang Farisi tidak melihat bahwa perkataan ini diucapkan kepada mereka. Ketika mereka mengambil kesimpulan dalam hati mengenai maknanya, Yesus mengatakan terus terang kepada mereka, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus ialah pintu kandang domba Allah. Melalui pintu ini, semua anak-anaknya sejak zaman dahulu telah mendapat jalan masuk. Di dalam Yesus, sebagaimana yang ditunjukkan dalam segala upacara bait suci, sebagaimana yang dibayangkan dalam lambang, sebagaimana yang dinyatakan dalam wahyu nabi-nabi, sebagaimana yang dipaparkan dalam pelajaran kepada murid-muridnya, dan dalam mujizat yang diadakan bagi anak-anak manusia, mereka telah memandang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dengan perantaraan dia, mereka dibawa ke dalam kandang domba anugerahnya. Orang Farisi tidak masuk melalui pintu. Mereka memanjat ke dalam kandang domba. Berbeda dengan cara Kristus, mereka tidak memenuhi pekerjaan gembala yang benar. Sebagai perenungan, jika Yesus adalah pintu kandang domba Allah, apakah peran saya sebagai gembala pengawas yang bekerja untuk dan bersama Dia? Jadi puji Tuhan bahwa Yesus adalah pintu dari kandang domba Allah. Jadi kalau pintu kandang domba Allah, Yesus membukakan dirinya untuk kita boleh berada di dalam satu kawanan. Sebenarnya ini adalah simbol, adalah pelambangan terhadap bagaimana hubungan antara kita umat manusia, kita manusia dengan Tuhan. Dan kita diumpamakan sebagai domba di dalam satu kawanan, yaitu domba gembalaan Allah.
Nah, pertanyaan kepada kita hari ini adalah, jika Yesus adalah pintu kandang domba Allah, apakah peran saya sebagai gembala pengawas yang bekerja untuk dan bersama Dia? Apakah saya sebagai orang tua? Apakah saya sebagai pendeta? Apakah saya sebagai guru? Kita adalah agen di mana kita membawa banyak orang kepada kandang yang sebenarnya, yaitu di dalamnya umat-umat Tuhan sudah ditebus. Jadi biarlah pelajaran ini akan menjadi berkat bagi kita. Kita punya peran untuk membawa orang lain ke kandang Tuhan, ke kandang Allah. Yesus adalah pintu, dan kita adalah agen-agennya untuk membawa orang-orang, termasuk diri kita, pergi melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kandang Allah, masuk kepada Bapa atau pergi kepada Bapa, jika tidak melalui aku. Tuhan berkati pekabaran pagi ini jadi berkat dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebaikan-Mu, kami boleh dengarkan firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu jadi berkat yang besar dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini, di hari pertama menjelang atau memasuki minggu pekerjaan. Tuhan berkati agar kami boleh menikmati minggu ini teristimewa. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.